karena itu sangat bermanfaat apabila kita harus mengikuti SBMPTN. Tips dan triknya Mbak Galuh biar masuk Universitas Brawijaya, biar bisa diterima gitu di Universitas Brawijaya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di acaranya ABBS, yaitu Peskap Bincang Seputar Kampus dengan saya Miss Umi. Oke, baiklah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Siapa ini? Ya, namanya adalah Mbak Galuh Herin Faranisa. Ya, siapa sih Mbak Galuh Herin Faranisa? Dia adalah alumninya ABBS angkatan kelima dan sekarang menjadi salah satu mahasiswi di Universitas Brawijaya. Nah, kita bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan ya Mbak Galuh ya, tentang jurusannya Mbak Galuh, tentang kenapa sih pilih Universitas Brawijaya kayak gitu. Siap Mbak Galuh? Siap, Mi. Oke, baiklah. Yuk, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mengapa ini Mbak Galuh pilih kedokteran hewan? Baik, Miss. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik nih, Miss ya. Jadi bagi saya kedokteran hewan, jadi dokter hewan itu seperti mimpi masa kecil saya. Jadi dari kecil saya sangat menyukai hewan, berbagai jenis hewan, baik itu pet animal, satwa liar dan lain-lain. Jadi saya ingin menjadi orang yang bisa menyembuhkan mereka, yang peduli pada mereka. Dan di Indonesia ini pengetahuan mengenai kedokteran hewan dan kesehatan hewan itu masih sangat tipis, Miss. Jadi masih sangat kurang seperti itu. Benar. Oke, baiklah. Nah, itu ya kenapa alasannya kenapa sih milih kedokteran hewan. Oke, baiklah. Sekarang yang pertanyaan kedua yaitu kenapa Mbak Galuh itu pilih Universitas Brawijaya. Nah, apa sih istimewanya Universitas Brawijaya? Oke, baik, Miss. Jadi sebelumnya untuk pribadi saya sendiri, saya itu orang yang menyukai tantangan. Jadi pertama untuk memilih Universitas Brawijaya ini tuh cukup menantang bagi saya karena Universitas Brawijaya itu berada di kota lain yang belum pernah saya jamah, dan saya sangat ingin untuk mengenal Universitas Brawijaya dan Malang lebih jauh. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Universitas Brawijaya itu memiliki fakultas kedokteran hewan yang maju dengan laboratorium yang sangat lengkap dan dosen-dosen yang sangat kompeten, Miss. Jadi saya pikir saya sangat beruntung bisa bergabung di Universitas Brawijaya. Oke, Masya Allah ya. Congratulations ya, akhirnya sekarang mimpinya terwujud ya, gabung dengan Universitas Brawijaya dan di fakultas impiannya. Baiklah, kemudian ini pertanyaan berikutnya. Nah, ini buat adik-adik. Nah, adik-adik kita nanti ya. Apa tips dan triknya Mbak Galuh biar masuk Universitas Brawijaya, biar bisa diterima gitu di Universitas Brawijaya? Kalau misal menurut saya, Miss, ini yang pertama itu harus yakin, harus tawakal, harus yakin. Kita itu kalau misal tidak yakin, kita tidak akan berusaha dengan sebaik mungkin. Yakin, berusaha sebaik mungkin, dan jangan lupa untuk selalu belajar dan mengikuti tryout karena itu sangat bermanfaat apabila kita harus mengikuti SBMPTN seperti itu. Oke, baiklah. Jadi yang pertama itu tadi yakin, kemudian yang kedua harus ikut tryout ya, biar banyak latihan. Jadi lebih terbiasa dengan ujian-ujiannya. Oke, Mbak Galuh mau tanya lagi nih, biar adik-adiknya tahu ya nanti kegiatannya di sana itu apa saja. Kegiatannya Mbak Galuh itu di Brawijaya itu ngapain aja kayak gitu. Mungkin dari pembelajarannya dulu apa saja, diberikan pembelajaran apa, atau kemudian ikut organisasi kah seperti di SMA atau bagaimana seperti itu, mungkin bisa diceritakan. Iya, baik. Jadi kalau misal di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, pastinya saya kuliah ya, Miss. Selama ini kuliahnya masih online, tapi praktikum saya sudah offline. Jadi saya melakukan praktikum offline di Universitas Brawijaya itu ada praktikum anatomi, fisiologi, patologi dan lain-lain seperti itu, Miss. Kemudian untuk organisasi, saya di sini tergabung dalam Ikatan Minat Profesi untuk Pet Animal KPETA. Kalau misal di FKHUB itu kami menaungi mahasiswa yang ingin mendalami mengenai pet animal. Jadi di situ kami melakukan
banyak program kerja mengenai pet animal dan juga ada seminar pakar dan ada kegiatan-kegiatan yang lainnya mengenai pet animal seperti itu, Miss. Dan saya juga sekarang tergabung di Ikatan Minat Profesi untuk Pusat yang menaungi ada pet animal, wild animal, kemudian hewan ternak, dan kemudian ada unggas perunggasan seperti itu. Itu apa yang di kegiatan di pet animal itu apa saja? Kita ada Animal Stray Days, jadi itu kami melakukan street feeding dan lain-lainnya. Kemudian ada seminar pakar, kemudian apa lagi ya, Miss? Banyak yang kami lakukan. Baiklah, menarik sekali ya. Terus apa yang biasanya dilakukan Mbak Galuh kalau habis kuliah gitu, selain ikut tadi pet animal tadi? Masih kuliah habis itu terus ikut pet animal tadi ya? Setelah kuliah biasanya saya balik ke kos dan mengerjakan laporan praktikum, Miss. Karena laporan praktikum saya banyak benar ya. Jadi kalau kedokteran itu banyak prakteknya ya? Iya, alhamdulillah banyak praktikum. Jadi banyak tugasnya juga, Miss. Kalau saat ini sibuk apa nih? Sibuk mengerjakan laporan praktikum ya sekarang. Kalau misal liburan sekarang ini saya sedang melakukan magang di Taman Satwa Taru Juruk Solo Surakarta ini. Jadi di sini saya bisa belajar mengenai satwa liar. Kemarin juga mengenai kesehatan mereka, perilaku mereka, pakan mereka dan lain-lain gitu. Menarik sekali ya. Udah berapa lama nih magang di Juruk? Iya, saya magang di sini itu selama 1 bulan, Miss. Tapi ini baru berjalan selama 2 minggu. 2 minggu, Mas. Berarti masih 2 minggu lagi ya? Iya, masih 2 minggu. Habis itu balik kampus lagi, terus ada jadwal lagi magang lagi ya? Iya. Gitu. Setiap semester saya melakukan magang, tapi karena ini magangnya mandiri, jadi berdasarkan dari kami saja. Itu kalau misal dari fakultas itu biasanya semester 5 seperti itu, Miss, untuk melengkapi SKS. Tapi kalau misal kami ini magangnya mandiri. Baik, menarik sekali Mbak Galuh ya. Baiklah, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan terakhirnya ya Mbak Galuh ya. Jadi apa sih sebenarnya peran SMA BBS Surakarta ini dalam mempersiapkan siswa-siswinya yang tentunya Mbak Galuh sendiri waktu itu ya, dalam maju atau menuju ke kampus impiannya seperti itu? Kalau menurut saya, Miss, ini yang paling penting. SMA BBS itu sangat suportif pada saya. Jadi SMA BBS itu sangat mendukung saya, apapun mimpi saya, apapun yang ingin saya tuju. Itu SMA BBS itu guru-gurunya juga sangat mendukung saya, sangat membantu saya untuk mengarahkan ini tuh nanti kamu harus seperti apa, kamu harus mengambil langkah apa, seperti itu. Kemudian untuk pelajaran juga di sini tuh sangat bermanfaat, Miss, karena di sini kan saya mengambil program IPA. Dan itu sangat membantu saya di kedokteran hewan, apalagi dengan bilingual program. Itu sangat membantu saya karena di sana juga banyak preferensinya ya. Yang menggunakan bahasa Inggris. Berarti lebih terbiasa pakai bahasa Inggris ya. Miss. Kalau dulu sebelum lulus itu ada nggak semacam tryout masuk kampus gitu yang diberikan SMA BBS untuk Mbak Galuh? Ada, Miss. Ada beberapa kali tryout dari SMA BBS yang itu sangat membantu saya. Itu membiasakan juga ya untuk mengerjakan soal-soal masuk kampus itu. Itu adalah beberapa informasi yang bisa kita dapat dari narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Galuh Herin Faranisa ya, tentang bagaimana trik-triknya agar bisa diterima di kampus Universitas Brawijaya, dan juga apa sih tadi alasannya Mbak Galuh. Baiklah, semoga semua informasi ini tadi memberikan banyak manfaat untuk adik-adik sekalian ya, agar nanti bisa tahu ke depannya ya kampus mana yang mau saya pilih dan apa sih jurusan nanti yang bisa cocok buat saya, seperti itu. Baiklah, untuk mengakhiri podcast kita hari ini, kita bisa mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.